Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azraina Nufaini dengan NIM H712190019. Di sini saya akan mencoba mereview dua jurnal yang berjudul yang pertama berjudul Pengaruh Tekanan Air pada Fotokimia Fotosistem 2 dan Termostabilitas pada Tanaman Gandum. Kata pengantar atau latar belakang dari jurnal ini yaitu fotosintesis dapat terhambat oleh salah satu faktor lingkungan terpenting yaitu tekanan air, sehingga dapat dikaitkan dengan gangguan proses biokimia. Fotosistem 2 terbukti sangat sensitif terhadap tekanan air. Beberapa in vivo penelitian menunjukkan bahwa tekanan air mengakibatkan kerusakan pada kompleks fotosistem 2 yang berkembang ke pusat reaksi. Gangguan biokimia merupakan proses penghambatan asimilasi CO2, sedangkan stomata memiliki peran yang lebih dominan dalam penghambatan tersebut di bawah tekanan air. Kesimpulan tersebut didukung oleh fakta bahwa fotosistem 2 fotokimia hampir tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan air. Akan tetapi bagaimana pengaruh tekanan air pada fotokimia fotosistem 2 masih belum diketahui kepastiannya. Metode dalam penelitian ini yaitu dalam studi ini akan diteliti pengaruh tekanan air pada fotokimia fotosistem 2 dan termostabilitas fotosistem 2 pada tanaman gandum dengan analisis quenching fluoresensi, kinetika induksi fluoresensi cepat, dan kenaikan polifasik transient fluoresensi. Langkah-langkahnya yaitu dilakukan analisis pertukaran gas, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran fluoresensi klorofil. Hasil dan diskusi dalam penelitian ini antara lain pengaruh tekanan air pada asimilasi CO2 dan konduktansi stomata. Tekanan air yang diteliti pada penelitian ini yaitu tekanan air berat dan sedang, di mana tekanan air tersebut diinduksi secara bertahap pada tanaman gandum dengan cara menahan air. Hasil yang didapat yaitu tingkat asimilasi CO2 berkurang 52% dan 89% pada masing-masing tanaman dengan tekanan air sedang dan berat. Yang kedua, konduktansi stomata daun menurun secara signifikan seiring dengan banyaknya tekanan air. Yang kedua, pengaruh tekanan air pada fotokimia fotosistem 2. Hasil pengukuran kuantum maksimal dari fotokimia fotosistem 2 pada daun dengan reaksi gelap tidak ada perubahan yang diamati baik pada tekanan air sedang maupun berat. Sedangkan dapat diketahui bahwa tekanan air dan cahaya tidak mempengaruhi fotokimia fotosistem 2. Karena pada fotokimia fotosistem 2 menyerap cahaya pada gelombang yang lebih rendah dibanding pada fotosistem 1 yang menyerap cahaya pada gelombang yang lebih tinggi. Sedangkan adanya perubahan karakteristik fluoresensi dengan reaksi terang diteliti dengan menggunakan karakterisasi fluoresensi. Selanjutnya, pengaruh tekanan air pada termostabilitas fotosistem 2. Hasil yang diperoleh yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam respon yang diamati pada fotokimia fotosistem 2. Sedangkan pada tanaman yang mengalami stres air menunjukkan hasil di mana perlakuan tekanan air pada tingkat sedang maupun tingkat tinggi juga tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap termostabilitas fotosistem 2. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, pada fotokimia fotosistem 2 tekanan air tidak berpengaruh. Sedang yang kedua, termostabilitas fotosistem 2 dapat meningkat dengan adanya tekanan air. Meningkatnya termostabilitas fotosistem 2 tersebut dapat membantu meningkatkan ketahanan metabolisme fotosintesis maupun ketahanan tanaman pada suhu tinggi. Jurnal yang kedua yaitu tentang perbandingan sifat fisikokimia pati isolasi dari sorghum manis dan butir. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama, sorghum merupakan tanaman yang sering dibudidayakan pada daerah beriklim hangat dan termasuk biji-bijian sereal yang meningkati peringkat kelima setelah gandum, jagung, beras, dan kedelai. Sorghum memiliki potensi yang sangat baik untuk diaplikasikan ke dalam industri karena sorghum mengandung banyak zat pati, yaitu terdapat 60-80% dari biji normal lainnya. Zat pati itu sendiri tersusun atas polisakarida amilosa dan amilopektin. Susunan fisik amilopektin dan amilosa serta interaksi antara molekul pati dengan komponen pangan lainnya menjadi faktor penentu sifat fisikokimia dan fungsional pati. Pemanfaatan sorghum surplus salah satunya yakni dengan cara pembuatan pemanis
berbahan dasar pati. Proses tersebut diperkirakan lebih mudah jika dilihat dari ketersediaan sorghum yang melimpah dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, tujuan, bahan, dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, tujuan untuk memahami perbedaan sifat fungsional dan fisiko-kimia antara pati sorghum dan pati manis guna mengetahui karakteristik sorghum lebih lanjut. Bahannya digunakan sampel tanaman, yakni 12 genotip sorghum yang berasal dari Cina dan Sudan. 8 jenis merupakan genotip dari sweet sorghum dan 4 jenis merupakan genotip dari grain sorghum. Selanjutnya, metode yang digunakan. Yang pertama, diisolasi sorghum yang telah dibolas menggunakan metode protease alkali. Kedua, diperkirakan kandungan amilosa pati dengan metode penilaian yodium biru sesuai standar yang telah ditentukan oleh Departemen Pertanian Cina. Yang ketiga, dilakukan pengukuran terhadap konsistensi gel dengan prosedur yang telah dimodifikasi. Keempat, diestimasikan daya bengkak dan indeks kelarutan air pada pati. Kelima, digunakan properti termal dari sampel pati yang ditentukan dengan menggunakan kalorimeter pemindaian diferensial atau DSC. Yang keenam, dilakukan difraksi sinar X pada difraktometer sinar X dengan memanfaatkan radiasi tembaga kobalt. Ketujuh, diukur spektrum NMR. Kemudian didapatkan scanning elektron mikroplas atau SEM dari pati dengan menggunakan mikroskop pemindai scanning mikroskop. Selanjutnya, dipanaskan pati terlebih dahulu, lalu dicampurkan amilase, lalu diinjeksikan pada instrumen PLGPS 220. Kemudian yang terakhir, dianalisis perolehan data menggunakan prosedur ANOVA. Selanjutnya, hasil dan diskusi dari penelitian ini. Yang pertama, kandungan amilosa dan konsistensi gel pati. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara varietas yang diuji dengan AC, di mana dari 8 varietas manis dan 4 biji sorghum seperti pada tabel 2 menunjukkan varietas biji sorghum memperoleh hasil yang signifikan lebih tinggi daripada varietas manis, sedangkan AC memperoleh hasil tertinggi pada varietas GL1 dan AC terendah pada varietas GL4. Yang kedua, indeks kelarutan air dan daya kembang. Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kemampuan daya kembang dalam kelebihan air dan kelarutan pati varietas manis serta biji sorghum. Pada gambar 2A dan B menunjukkan WSI tertinggi pada varietas manis dengan SP tertinggi pada varietas biji sorghum. Hal tersebut dikarenakan struktur kristal akan terganggu dan molekul air menjadi terhubung dengan ikatan hidrogen gugus fungsi amilosa apabila molekul pati dipanaskan dalam air yang mendidih. Yang ketiga, perbandingan sifat termal pati. Hasil pada gambar 1 yang merupakan tabel sifat termal pati varietas manis dan biji sorghum, dan pada gambar 2 yang merupakan gambar perbandingan sifat termal pati antara varietas manis dengan biji sorghum menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang tinggi. Yang keempat, pola kristal pati. Pada gambar perbandingan kristalinitas relatif atau RC antara gambar A spektograf XRD dan gambar B pada pati dari varietas manis dan biji-bijian menunjukkan hasil perbedaan signifikan. Pola dan kristalinitas relatif RC dihitung dari rasio luas puncak difraksi terhadap luas total difraksi pati dari varietas manis dan biji sorghum yang berbeda. Selanjutnya, sifat morfologi granul pati. Pada gambar di samping merupakan sifat morfologi pati dari varietas manis dan biji sorghum dengan menggunakan elektron mikroskop atau SEM. Pada butiran pati dari varietas manis dan biji-bijian menunjukkan bentuk bulat atau poligonal tanpa perbedaan bentuk yang jelas di antara keduanya. Selanjutnya yaitu distribusi panjang rantai pati. Pada gambar 8 merupakan distribusi panjang rantai pati dari varietas manis dan biji-bijian dengan menggunakan kromatografi permeasi gel atau GPC. Hasil dari gambar tersebut menunjukkan kedua varietas bercabang. Ring model puncak untuk panjang rantai distribusi ditetapkan dan diamati masing-masing sebagai puncak 1, puncak 2, dan puncak 3. Sedangkan pada tabel 6 menunjukkan distribusi berat molekul pati, manis, dan biji sorghum. Sedangkan gambar 9 merupakan luas puncak
A luas puncak 1, B luas puncak 2, dan C luas puncak 3. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, varietas manis menampilkan sedikit perbedaan dari varietas padi-padian dan beberapa di antaranya terlihat seperti biji-bijian yang menunjukkan kemungkinan untuk menggunakan padi untuk industrialisasi karena biji-bijian tidak disukai dalam makanan. Yang kedua, semua varietas biji-bijian menunjukkan kandungan AC yang tinggi, sedangkan beberapa varietas manis memiliki kandungan AC yang sangat rendah dan yang lainnya menunjukkan kandungan AC sedang. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa intisari manis dan gabah pada tanaman sorghum selain penumpukan gula pada yang tinggi pada batang juga dipengaruhi oleh fraksi amilosa dan amilopektin yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia padi gabahnya. Rentang luas yang ditunjukkan dalam studi saat ini untuk kandungan AC membuat sorghum tidak mengubah proporsi amilosa dan amilopektin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.